Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan secara singkat mengenai partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi. Sebelum saya memulai, kami ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya karena kami melakukan presentasi ini secara online dikarenakan ada beberapa halangan. Jadi, sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Putri Sargo dengan NIM 1060323001121 dari kelas Kewarganegaraan. Di sini saya ingin juga memperkenalkan teman-teman saya yang bernama. Saya Salwa Prameswara dengan NIM 106032 30009. Saya Sevina Nadwiati dengan NIM 1060323027. Saya Feliza Yurachman dengan NIM 106032300107. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Feli. Pada slide ini, perempuan dan sektor ekonomi. Perempuan itu berperan penting, contohnya di bidang UMKM, dan 64,5% pelaku UMKM adalah perempuan. Kemudian juga pada pertanian dan perikanan, perempuan berperan penting, terutama di pedesaan. Ada juga jasa dan pendidikan. Mayoritas tenaga pengajar dan tenaga medis di dasar adalah perempuan. Kemudian ada juga ekonomi kreatif yang kuat di bidang fashion, kuliner, dan kria. Selanjutnya, ada hambatan perempuan dalam dunia ekonomi, seperti kesenjangan upah gender, beban ganda seperti pekerjaan dan rumah tangga, adapun akses terbatas ke pembiayaan dan pelatihan, dan yang terakhir, norma sosial dan budaya. Selanjutnya, Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, menurut Global Gender Gap Report 2023 dari World Economic Forum atau WEF, hanya sekitar 32,2% perempuan yang menempati posisi senior leadership secara global. Jauh di bawah posisi mereka di total angka kerja kurang lebih dari 41,9%. Eh, Angka ini sudah merupakan menyusut ke atas, namun jika diurai lebih khusus ke jabatan direksi atau eksekutif di perusahaan besar, angka bisa lebih jauh lebih rendah di kisaran 5-6%. Menurut survei Women in the Workplace 2022, McKinsey dan LinkedIn, hanya 87 wanita yang dipromosikan dari peran entry level ke posisi manajer untuk setiap 100 pria. Pada saat yang sama, laporan itu mengatakan pada saat yang sama, pemimpinan perempuan meninggalkan perusahaan mereka dengan tingkat yang tinggi karena mereka mencari kebijakan kerja yang lebih fleksibel dan sebagai karena hambatan untuk kemajuan. Di sini ada beberapa poin-poin. Yang pertama ada hanya 5 perempuan menduduki posisi direksi di perusahaan besar atau WFV 2023. Yang kedua, gaji perempuan rata-rata 77% dari laki-laki untuk pekerjaan yang diseterai atau ILO. Yang ketiga, tabel atau grafik perbandingan partisipasi tenaga kerja pria dan wanita dari tahun 2020 sampai 2023. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Sevi. Pada slide ini menjelaskan mengenai perbandingan partisipasi tenaga kerja pria dan wanita tahun 2020 sampai 2023. Pemulihan pasca pandemi pada tahun 2020 mencerminkan penurunan tajam karena COVID-19. Partisipasi pria merosot ke angka 71,1%, wanita ke angka 46,1%. Sejak itu terjadi pemulihan bertahap hingga 2023. ILO ataupun International Labour Organization memperkirakan bahwa angkatan kerja dunia adalah 3,6 miliar pada tahun 2023, termasuk 2,2 miliar pria dan 1,4 miliar wanita. Tingkat partisipasi angkatan kerja tersebut, pangsa orang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja ataupun mencari pekerjaan upahan adalah sekitar 60%. Termasuk 72% untuk pria dan 47% untuk wanita. Sekitar 3,4 miliar pekerja dipekerjakan dan 200 juta menganggur, membuat tingkat pengangguran global 6%. ILO mempromosikan pekerjaan layak.
didefinisikan sebagai pekerjaan produktif bagi perempuan dan juga laki-laki dalam kondisi kebebasan, kesetaraan, keamanan, dan martabat manusia. Dan lebih lanjut diklarifikasi sebagai pekerjaan yang menawarkan keamanan, kondisi kerja yang aman, dan pendapatan yang adil. ILO memiliki 40 indikator pekerjaan yang layak, memperkirakan defisit pekerjaan layak sebesar 500 juta pekerjaan, termasuk 200 juta pekerjaan untuk pekerjaan pengangguran dan 300 juta pekerjaan untuk orang yang tidak mencari pekerjaan karena mereka tidak berpikir pekerjaan tersedia. Di bawah tercantum tabel dari perbandingan partisipasi tenaga kerja pria dan wanita dari tahun 2020 ke tahun 2024. Selanjutnya, dampak ekonomi dari keterlibatan perempuan. Yang pertama, peningkatan GDP nasional. Bank Dunia 2023 menyatakan bahwa PDB per kapita jangka panjang akan hampir 20% lebih tinggi jika kesenjangan gender dalam ketenaga kerjaan dapat ditutup. Yang kedua, penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Studi yang dilakukan oleh Bourguignon et al. 2022 menunjukkan bahwa penurunan sebesar 10 poin persentase dalam headcount poverty rate berkorelasi dengan peningkatan PDB per kapita antara 0,5% hingga 1,2% per tahun. Selain itu, mereka menyimpulkan bahwa korelasi langsung antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi cenderung lemah secara statistik. Namun, ketimpangan memiliki efek tidak langsung yang signifikan terhadap pertumbuhan melalui peningkatan kemiskinan. Yang ketiga, kualitas pendidikan dan kesehatan keluarga meningkat. Dalam konteks Indonesia, dapat diartikan bahwa memberikan 1 tahun pendidikan tambahan bagi anak perempuan berpotensi menaikkan pendapatan mereka secara signifikan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Yang keempat, inovasi dan diversifikasi sektor usaha. Biswas 2021 menemukan bahwa kepemilikan perempuan di perusahaan-perusahaan India meningkatkan probabilitas inovasi, baik dilihat secara indikator input maupun output. Selanjutnya, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, edukasi dan pelatihan keterampilan. Kedua, akses modal usaha dan teknologi. Yang ketiga, sistem kerja fleksibel dan ramah keluarga. Yang keempat, perlindungan hukum dan regulasi kesetaraan gender. Baik, jadi dari materi ini bisa disimpulkan salah satu tokoh perempuan yang sukses di dunia ekonomi Indonesia adalah Susi Pujiastuti yang memulai usahanya dari bawah sebagai pedagang ikan di Pangandaran, lalu mendirikan maskapai penerbangan Susi Air untuk mendukung distribusi hasil laut. Di sisi lain, banyak perempuan di desa kini juga mulai aktif dalam ekonomi digital. Contohnya adalah ibu-ibu pelaku UMKM yang memasarkan produk makanan, kerajinan, atau fashion melalui platform e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee. Ini menunjukkan bahwa dengan akses pelatihan dan semangat perempuan bisa menjadi motor penggerak ekonomi lokal maupun nasional. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.